عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah acara parantos dibuka, mudah-mudahan acara ieu ku daoskeun umul kita tiasa berjalan lancar sareng kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Kangge salajengna acara diserahkeun ka Mas Piki waktos dihaturkeun. Santai apa buru-buru, Pak? Santai dari kecil. Santai ya. Kira teu longgar. Ampunten ke bapak-bapak sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shallallahu alaihi. Alhamdulillah urang sadayana tiasa ngarumpul ngariung dina bumina almarhum Ibu Rastem. Nggih, yang alhamdulillah kita dapat berkumpul pada malam yang ke-5 ya. 4 nggih. Tapi kalau saya yang perdana nggih. Nggih, alhamdulillah semoga dongkapna urang sadayana menang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya orang sadayana sholawat salam semoga tercurahkan ke urang sadayana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluargana, para sahabatna, istrina dan juga kepada para wali Allah, hamba Allah yang soleh-solehah, sehingga dengan sholawat tersebut lumayan kepada kita semuanya umat Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mampu membawa diri kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Sebelum acara yasinan maupun tahlil, alhamdulillah kita ucapkan mohon maaf apabila ada sedikit mukadimah nggih Pak. Nggih. Mukadimah di mana ini adalah kesempatan bagi kami untuk menyampaikan sedikit untuk mengingat untuk diri saya pribadi bahwa setiap yang namanya manusia, setiap yang bernyawa itu pasti akan ada maut nggih. Termasuk kita. Cuman pertanyaannya ketika maut nanti kita akan artinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun nggih. Kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah secara syariat itu berarti meninggalnya ya, terpisahnya antara ruh dengan jasad, dan kemudian jasad kembali ke tanah, dari tanah kembali ke tanah, dan ruhnya yang akan diambil oleh Allah ya, untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi perilaku hati, perilaku ruh kita selama ini ya. Maka kita diperkenalkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW 2 laku. Yang pertama adalah laku dohir, yang kedua yang namanya laku batin. Selama ini mungkin kita hanya fokus di laku dohir saja ya, alhamdulillah sudah bagus laku dohir, sholat kita, puasa kita, zakat kita, insya Allah sudah bagus. Nah, sudah saatnya kesempatan kami menyampaikan pada kesempatan ini yaitu mari sama-sama kita ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah hai orang-orang yang beriman, udkhulu asublah. Asub, Sundane asub nggih. Masuklah kita semuanya udkhulu fis-silmi, ke dalam Islam secara sempurna. Jadi sempurnanya masuk Islam di sini, kalau teman-teman yang lain bisa jadi mengartikan sempurna secara syariatnya. Syariat adalah laku dohir yang dia adalah bisa jadi belum nyampe ke ranah hati. Maka sempurnanya masuk Islam di sini ya sempurna masuk Islam dohirnya, ya masuk Islam batinnya alias ruhnya. Mungkin selama ini kita sudah bersahadat asyhadu alla ilaha illallah, sudah mengucapkan syahadat masuk Islam ketika di khitan, ketika di menikah ya Pak ya. Iya. Nah, itu bahkan setiap adzan, setiap sholat kita selalu berjanji asyhadu alla ilaha illallah. Itu kita ucapkan. Itu laku dohirnya kita sudah masuk Islam. Ya. Tetapi pertanyaannya, sudahkah hati ini
masuk ke dalam Islam. Nah, itu. Jadi kami mengajak ya, kesempatan kami ini hari ini didudukkan di sini oleh Allah, panjenengan didudukkan oleh Allah, kesempatan. Mari sama-sama kita melihat semua perkara itu dari dua hal. Ya sisi dohirnya bagaimana, ya sisi batinnya juga bagaimana. Contoh terkecil adalah ketika kita mau innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, mau kembali kepada Allah. Pertanyaannya, bisa atau nanti ketika meninggal itu kita betul-betul kembali kepada Allah, betul nggak? Kalau nanti aja meninggal, ya, kalau sekarang di dunia ini kita belum bisa berjumpa Allah, bisa apakah nanti kita meninggal berjumpa Allah? Ya, pasti akan berjumpa, mungkin nauzubillah ya, dengan alam kubur yang di sana disiksa, terus kemudian di neraka, ya kan, nauzubillah ini. Ya, maka kunci seseorang betul-betul innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak ketika nanti diucapkan ketika meninggal, ada orang meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak. Tetapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu harus kita aplikasikan saat ini di dunia ini. Ya. Ketika kita bisa mengaplikasikan sesungguhnya kita milik Allah, nah berarti kan kita milik Allah. Kita bisa duduk di sini ya karena Allah. Kita bisa minum, kita bisa bergerak, kita bisa ngibadah karena milik Allah, digerakkan oleh Allah. Wa inna ilaihi raji'un, kita kembalikan semua kepada untuk Allah. Ya, kebanyakan kan tidak. Ya. Bahkan kita sholat saja kembalinya bukan kepada Allah, nggih nyun sewu nggih Pak nggih. Masih karena kembali karena ingin dilihat orang. Itu laku batinnya belum sholat Pak. Iya. Berarti batinnya belum sholat. Laku dohirnya sudah kelihatan alim, sudah kelihatan ke masjid, sudah kelihatan bersorban, sudah kelihatan gamisnya panjang ya Pak nggih, putih ya. Pakai sorbannya cukup 1 ada 5 gitu ya. Tetapi sudahkah laku batinnya itu sholat kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu. Maka ayo kita kembalikan semuanya itu innalillahi wa inna, ketemulah Allah dulu dalam hidup sekarang, mumpung kita masih hidup, jumpalah Allah dimanapun berada. Itulah kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan kebahagiaan keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah, itu kuncinya adalah ketika kita sudah bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Matikan dulu diri kita saat ini, ya. Jika ini berjumpa Allah, ya matinya dari saat ini, bukan nanti nunggu matinya dohir nanti, ya. Artinya jiwa ini, nafsu ini, hati ini sudah harus mati dulu. Yang ada adalah hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita memandang ya dalam hal keluarga katakanlah ya, itu tidak akan menjadi masalah. Karena kita sudah sadar. Contoh kecil saja, lihatlah Allahnya dalam setiap apapun. Mohon maaf jika ada istri atau suami marah ya, kita capek ya, terus kemudian suami ingin dibikinkan kopi, kita malah marah. Nah, suami ini kalau masih melihat si istri ini makhluknya, yang dilihat pandangannya hanya berhenti di makhluk, pasti ikut marah ya Pak ya. Ya, karena aing mah nggak capek-capek hayang dibikinkan kopi, ternyata ada diturutan ya. Kenapa hati marah? Karena pandangan hati kita hanya mentok melihat istri itu sebagai makhluk. Tidak kita pentokkan Allahnya. Maksudnya bukan istri Allah, bukan. Artinya yang membuat istri marah, dia ngomong yang tidak enak, itu juga Allah kene Bu. Yang menggerakkan mulutnya, yang menggerakkan tangan kita, yang menggerakkan nafas kita, jantung kita, itu kalau bukan Allah siapa? Betul nggak? Yang menghidupkan siapa? Jadi kalau pandangan kita sudah berusaha mentok ke Allahnya di situ, itulah yang namanya makrifat. Ya. Maka kami sampaikan yang namanya ilmu makrifat itu hukumnya wajib. Ya. Bukan ilmu yang tinggi-tinggi, bukan Bu. Makrifat itu adalah hukumnya wajib. Ada syariat, thariqat, hakikat makrifat. Maka makrifat itu paling terkecil minimal seperti itu. Lihatlah Allahnya dalam memandang apapun. Ya, contoh, makanan ini saja. Makanan ini akan barokah. Ya. Ketika yang masak juga dapat barokah, yang makan bisa dapat barokah. Yang makan bagaimana caranya? Yang masak biar dapat barokah. Yang masak harus sadar diri. Saya bisa masak ini dikasih ilmu sama Allah. Itu sadari dulu. Beda dengan ilmu aing ya. Aing bisa pangminter nyenaun ya. Jujur ya. Itu munculnya dari nafsu. Itu berarti hatinya belum sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru raganya Pak yang sholat. Terus kemudian dia bisa menyuguhkan
hilangkanlah ingin dipuji, itu hilangkan ya. Ditunggu suaminya makan kok nggak muji-muji ya kan, ditanya Pak kumaha santena enak gitu kan, eta padahal sebenarnya hayang dipuji ya. Prak bapaknya ngomongnya pahit uyah gitu kan. Nah, ketika hati ada tendensi nafsu bukan lillahi ta'ala, nyoguh suami bukan karena lillahi ta'ala, bukan karena melihat Allahnya, itu yang terjadi sehingga hati pasti akan sakit hati. Itulah terjadinya prahara di rumah tangga. Itu karena apa? Masing-masing manusia itu pandangannya belum mentok kepada makrifat kepada Allah Subhanahu. Bagaimana seorang itu akan makrifat, akan padang, akan jengleh-jengleh Allahnya ketika hatinya saja masih gelap gulita ya. Seolah-olah kayak rumah ini ya, tidak ada lampu yang terang ini, gelap nggak Bu? Gelap. Tabrak sana, tabrak sini ya kan, tekadelek sana, tekadelek sini, suami kan tak kadelek ditabrakan baik ya. Karena apa? Saking nggak kelihatannya Allahnya. Tetapi ketika sakar dinyalakan jeglek, cahaya makrifat datang, ilmu kita cari agar dapat makrifatnya, maka apa? Nyata semuanya Allah ya. Artinya apa? Kita bisa melihat, oh semua itu perbuatannya Allah ke. Ibu datang ke sini, punten, bisa nggak hati sadar ya? Melatihnya gini Bu, saya datang ke sini itu ikhlas niatnya itu adalah yang menanamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berarti nggak boleh muncul ayo mah niat ka dieu gitu kan. Nah, itu kan muncul dari nafsu nggih. Tanamkan, saya bisa kesini karena ditanamkan niat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian ibu bisa lempang ka dieu, bisa atau ibu bisa lempang lamun tak digerakkan ke Allah, saya tanya. Kalau masih bisa jawab saya bisa karena kekuatan saya, berarti Tuhan kita kekuatan diri kita. Padahal asyhadu alla ilaha illallah, bersihkanlah semua Tuhan yang ada adalah ilallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu selain Allah, selain Tuhan selain Allah? Ya selain Allah. Ya, semua selain Allah adalah makhluk. Contoh, harta, tahta, wanita, kepandaian, kepintaran, merasa paling alim, merasa paling soleh, merasa paling dihargai, ingin dihormati, ingin dihargai, buang jauh-jauh, itulah Tuhan kita Bu ya. Bahkan mohon maaf, surga neraka itu makhluk nggak? Surga dan neraka itu makhluk nggak? Makhluk, karena itu ciptaan Allah. Dan semua ciptaan Allah itu berpotensi kita tuhankan. Mohon maaf Bu ya. Jadi kalau bapak-bapak kiai mengatakan ayo sholat ben dapat surga neraka, orang salah. Cuman saya mengajak, ayo naikkan. Jangan kita ngibadah karena surga, karena takut neraka, karena ingin pahala, tapi naikkanlah. Ya, itu nggak usah diharap-harap, semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, surga sama neraka itu nggak bisa dibandingkan dengan Allah nikmatnya. Ya. Surga neraka itu nggak seberapanya dengan nikmat, dengan berjumpa dengan Allah. Ya. Maka ayo niatkan ibadah kita bersihkan semuanya. Yang ada adalah kita hanya tadi itu, kita bisa mengibadah ditanamkannya dari Allah, kita bisa ke masjid ditanamkannya dari Allah, kita bisa lempang ke masjid ditanamkannya dari Allah, kita bisa bicara seperti ini karena Allahnya, ya kan? Sampai kita sholat yang ada akhirnya hanya untuk Allah. Sudah nggak melihat surganya, nggak melihat nerakanya, nggak melihat pahalanya, karena semua itu hanya makhluk. Gitu. Tetapi saya tidak menyalahkan, naikkan makom kita dari makom yang muhadharah. Makom itu ada 3. Makom muhadharah itu adalah makomnya orang umum ketika dia masih ingin pahala, ingin surga, ingin neraka. Makomnya orang umum, sholat ikut-ikutan, mohon maaf. Naikkanlah ke makom mukasafah. Makom mukasafah ini masih musyrik Bu. Mukasafah itu masih ingin meniatkan amalan-amalannya, ingin sugih ya, tahajud ingin sugih, duha ingin sugih. Itu saya nggak mengatakan salah. Cuman eman ya, orang popo masih melakukan seperti itu nggak apa-apa. Cuma naikkan lagi. Ayo teman-teman torikoh dimanapun jenengan berada, torikohnya apapun, jangan hanya berhenti amalan yang kau niatkan itu hanya masih terkotori. Ya Allah kan Allah, tetapi kan masih terkotori. Pengen sugih, pengen sehat. Nah, itu bersihkanlah semua ibadah kita dari kepentingan hawa nafsu, sehingga yang ada adalah nyata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makom yang ketiga adalah makom
musyahadah, betul-betul ibadah kita itu adalah lillahi ta'ala, Bu. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, itu dalilnya. Jadi selama ini ya, inna sholati, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya Allah. Hanya Allah itu berarti dari Allah, sadar dari Allah, karena Allah dan untuk Allah. Berarti jangan kau kotori ya. Kalau masih karena ingin selain Allah, saya nggak menyalahkan. Cuman secara kacamata makrifat itu berarti masih ada apa? Lamun bojo itu masih loro, Pak. Masih telu, masih papat. Tidak hanya Allah tak bojonya gitu loh, Pak. Paham nggih, Bu nggih? Paham ya. Nggak salah, bojo papat itu nggak salah. Cuman masih ada Tuhan-Tuhan lain gitu loh. Sehingga masih ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka ayo ketika kita agar apa? Kunci kebahagiaan dunia akhirat, kunci kebahagiaan keluarga itu adalah itu tadi. Pandangkanlah, pentokkanlah hatimu mentok makrifat kepada Allah. Caranya apa? Lihatlah Allahnya. Ketika suami marah, lihatlah Allahnya buat suami marah. Ya. Ketika anak rewel, lihatlah Allah yang buat anak rewel ini. Sehingga kembalikan aja sama Allah. Ya Allah, anakku rewel, kembalikan aja yang membuat ya Allah ini kan. Betul nggak? Sehingga kalau hati seperti itu adem ayem, Pak. Ya. Kalau suami ngasih uang sedikit, kira-kira bakal protes nggak? Manyun. Kalau masih melihat makhluknya pasti manyun. Tapi yang dilihat Allahnya, suami cuma ngasih uang 25.000 ke, itu juga pergerakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segitu. Sing dilihat Allahnya orang bakal nesu, tapi yang dilihat makhluknya suami pasti ngaku goreng salah gitu-gitu tuh. Lawan gini Bu, gambar sederhananya. Kalau ada kucing ya dikasih dendeng Bu. Ya. Sama majikannya dilempar dendeng kucing pluk, kira-kira kucing eta ngejar dendengna apa ngejar majikana? Saya tanya. Ngejar dendengna. Berarti ketika kita dilempar kenikmatan oleh Allah, kita ngejar kenikmatannya apa lupa terhadap Allahnya? Nah, gitu. Saya ingin tanya, Pak. Kalau kita dikejar kenikmatan, soge, usaha laris, duit akeh, kira-kira masih toh kita bisa melihat Allahnya yang beri semuanya itu? Nah, itu berarti tak ubahnya kita nyokot dendengnya, lupa terhadap Allah. Terus yang kedua, Pak, gambaran sederhananya gini. Ketika kita ada wanita cantik, Pak. Bapak-bapak masih ngeliat wanita cantik, masih ngeliat. Bapak dilempar kerikil ke wanita cantik, tepok. Nah, sakit nggak Pak? Enggak sakit. Sing dilihat, pertanyaan saya, sing dilihat kerikilnya, sing dicari kerikilnya apa wanita cantiknya? Wanita cantiknya kerikilnya mau dia. Berarti masih pengen nikah lagi, Pak. Ibunya siapa ini? Tanda-tandanya masih pengen nikah lagi. Tetapi Pak, prakteknya, faktanya, ketika kita dilempar sakit oleh Allah, kerikil sakit, bisa kok kita melihat Allahnya? Pasti ngaku goreng sakitnya. Ya. Itulah Bu, makrifat yang tingkat sederhana yang harus kita terapkan agar apa? Dunia ini ayem, Pak. Hati ini ayem. Oke. Kalau hati sudah bermakrifat kepada Allah, sudah bercahaya, hati itu akan seluas langit dan bumi. Ya. Hati akan seluas langit dan bumi. Ngadepi orang yang zolim, hati kita luas. Ada ngadepi orang yang digoreng, hati luas. Ada ngadepi masyarakat yang protesan, ya Pak ya. Kajengkel. Karena yang kita lihat Allahnya. Hati ayem Bu. Ya. Itulah ya apa? Ketika hati seluas langit dan bumi, mau diisi matahari sepanas apapun tidak ngaruh. Karena hatinya luas, Pak. Diisi matahari semet panas tidak kerasa. Ya, diisi bumi tidak kerasa. Tetapi beda kalau hati kita sesempit kuburan, usek enggak enak ya, Pak ya. Panas ya. Nah, itulah kondisi hati kita ketika kita belum bermarifat Allah, gelap gulita seperti kita di dalam alam kubur. Nah, paham Bu? Paham ya Bu ya? Ibu-ibu mah cerdas ini.
Ibu-ibu cerdas bisa nyambung ya. Maka ayo innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kita terapkan sekarang. Kunci ma'rifat adalah kembali kepada Allah saat ini. Pada waktu makan kembali kepada Allah. Ingat siapa yang memberikan keju, siapa yang menanamkan padi gitu loh Pak. Hati selalu sadar, lihatlah Allahnya dalam apapun. Terus kemudian agar keluarga sakinah mawaddah warahmah ya, itu adalah cahaya makrifat, lihatlah Allahnya. Allah memberikan kasus apapun, soal apapun, kalau kita lihat Allahnya, hati tidak akan terpengaruh ya. Apalagi kalau istri marah, itu pengalaman saya ya. Iya. Minta maaf, suami wajib minta maaf terlebih. Pernah tak minta maaf dulu? Bagian kayak apa? Itu berarti dalam hati seorang suami masih ada apa? Kesombongan. Saya Fir'aun yang tidak mau minta maaf, pengennya adalah apa? Saya sebagai Fir'aun dihormati, dihargai, disanjung-sanjung, disembah. Istri adalah rakyat saya. Berarti tak ibahnya hati Fir'aun. langsung hati-hati Pak ya. Ikut merek Pak. Gini Pak, terus terang we. Lamun minta maaf dulu ya, berarti at-tahiyatulnya kita jalan at-tahiyatul mubarakatus sholatu thayyibatulillah nggih. Itu kan syariat kita ucapkan. Iya. Hati kita gimana? At-tahiyatul segala kehormatan. Lamun tadi sorok aing mah muat sapaan, berarti masih nyuwur mati. Saya ulama, lamun saya nggak mimpin Yasin di sini, saya marah kok malah datangkan dari yang lain. Berarti hati saya masih ingin dihormati. Berarti dia masih memusyrikan Allah, musyrik yang lembut, yaitu syirik khafi. Ya. Syirik itu ada dua, jali dan khafi. Nah makanya ketika kita masih ingin dihormati, dihargai, ditempatkan yang wah, ya, itu sama saja kita merenggut pakaiannya Allah. Ya. Pengen sanjung, apalagi kita gini Pak, mau kondangan kita harus membawa dari rumah. Aing ketua RW katakanlah ya, pengen nanti pas kondangan disalaman ditempatkan di rumah yang itu, yang di VIP itu. Pang Sisina kalau di Cina gitu pada gitu. Ternyata ditempatkan Pang Sisina. Nyeri hati tuh. Karena kita sudah membawa pakaiannya Gusti Allah, orang pantes. Nah makanya Allah menghinakan. Lepas aja Pak. Ingin dihormati, dihargai, lepas. Kok nanti di sana dihargai, dihormati, ya diterima saja. Tetapi lihat Allahnya. Oh ini Allah yang menghormati saya gitu loh. Maksud saya gitu loh Bu yang ya. Nah ini ibunya cerdas ini. Kayak saya berani memasukkan sampai segininya. Terus kemudian mubarakatus ya, keberkahan, sholawat, keselamatan dan kebaikan ya, itu hanya milik Allah. Jadi jangan aku kebaikan itu milik kita. Kita bisa sholat, bisa ngaji, bisa ibadah, bisa nyumbang ya. Sudah, itu keramik saya, nggak usah dilanjut gitu ya. Sudah, bismillah saja. Semua yang beribadah ya Allah kene. Itu sedikit mukadimah ya. Ya insyaallah semoga menjadi sedikit pembuka hati ya. Karena sudah saatnya ilmu syariat dinaikkan menjadi ilmu thariqah dinaikkan menjadi hakikat dinaikkan menjadi ma'rifat menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang meninggalkan dimasukkan keranda ya Bu ya. Keranda itulah kendaraan agar kita masuk ya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Keranda itu akan dibawa oleh 4 orang. Nah, kalau yang bawa cuma 1 orang, 2 orang ya, itu kalau ada duduk tugas geledak itu lihatlah Allahnya. Tapi nggledakkan ya Allah kene, jadi orang kagetan gitu. Tapi orang makhluknya kaget Pak gitu kan. Keranda Islam ya, agar kita berjumpa Allah itu dengan Islam. Dan Islam itu keranda itu yang ngangkut 4 orang Pak. Ya, syariat, thariqat, hakikat, makrifat menuju Allah. Kalau kita cuma gocean syariat tok sing gawa keranda kita, itu cuma 1 orang kuat Pak. Enggak kuat. Maka ayo saudaraku yang hanya selama ini masih belajar syariat, naikkanlah ya. Temui guru-guru akhirat yang dia sudah memahami dan mempelajari ilmu makrifat kepada Allah, itu wajib penting ya. Jangan hanya berhenti di syariat, putaran syariat. Nanti apa? Laku zahir kita baik, tetapi batin kita, meskipun raga kita sholat, hati kita keluar dari masjid, ternyata belum sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sawah kita belum sholat, di pasar kita belum sholat, di dapur kita belum sholat, bahkan kelon bojoke kita belum sholat. Bisa tak kalau pas kelon dengan bojo, hati kelon benar Allah? Susah ya Pak ya? Itu ada apa? Amalannya. Itu Pak. Jadi keranda yang membawa si mayit untuk berjumpa Allah itu butuh 4 orang.
syariat, thariqat, hakikat, makrifat menuju Allah Subhanahu. Kalau cuma dua ya ora cukup, kalau cuma makrifat tok tanpa syariat ya jomblang. Iya. Ya. Aing geus makrifat, tapi aing gak sholat gitu kan. Sholatnya di batin baik, etak sama aja bohong. Itu makrifat iblisiah, bukan makrifat Muhammadiyah, bukan aliran Muhammadiyah itu bukan. Maksud saya yang dia menuju kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari dengan peringatan Maulid Nabi yang ini masih bulan Maulid, ya kita lahirkan ya jiwa yang fitrah, yang kita ingin bermakrifat kepada Allah. Ya lahir itu Muhammad, sifat-sifat terpuji itu lahir dalam hati kita. Jangan cuma meringatkan mereka, tapi sifat terpujinya tidak kita lahirkan ya. Maka itu akan sia-sia. Itu sedikit apa yang kami sampaikan, bahwa semua hidup di dunia ini adalah Allah ya. Allah dan Allah. Okay? Maka kematian secara zahir itu adalah gerbang utama, bukan akhir segalanya. Gerbang utama menuju keabadian ya. Cuman apakah ketika hidup diri kita itu berlaku baik atau berlaku buruk, sudah itu saja. Apakah selama hidup kita sudah ingin berjumpa Allah atau enggak? Apakah berjumpa Tuhan harta, Tuhan anak? Nanti ketika ditanya di malaikat sana udah otomatis, Bu. Nggak bisa dikira-kira di sana nanti. Tuhanmu siapa? Nggak bisa mikir hela. Allah itu nggak bisa. Otomatis ketika di dunia masih bertemu Tuhan harta, Tuhan anak, saya jawabnya gitu. Tuhanmu siapa? Harta, tahta, wanita gitu jawabnya. Dan Allah lain. Lalu Allah nyari nyompot. Ya karena apa? Kita masih gila tentang harta, dunia, tahta, wanita. Bukan berarti nggak boleh kerja, enggak. Cuma jangan dicinta, jangan kau masukkan dalam hati. Itu maksud saya. Ya itu ya. Jadi kalau diceritakan nanti nggak ada habisnya. Mohon maaf, ibu-ibu ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Intinya mari sama-sama malam ini kita doakan almarhum Ibu Rastem binti Tarmaja. Semoga beliau almarhumah dapat diterima oleh Allah di sisinya, dapat diampuni, dapat diterima, diberikan syafaat yaumil akhir nanti, dan juga diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lumebernya juga kita doakan pula nanti ya untuk keluarga, agar diberikan ketabahan, diberikan kekuatan lahir dan batin, dan agar apa senantiasa terus mendoakan almarhumah, karena doa itu tidak akan pernah terputus gitu ya. Terus kemudian mari kita doakan pula daerah ini Pamugaran ya. Kebiasaan kami adalah tidak hanya mendoakan yang hajat, tetapi adalah wajib kita hukumnya mendoakan daerah ya. Daerah Pamugaran, agar daerah ini seluruh penduduknya daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu perlu kita doakan. Jadi setiap ngariung ini jangan sampai tidak mendoakan hal seperti itu ya. Kita doakan juga ya agar penduduknya menjadi penduduk yang hanya bertuhan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kita doakan pula agar para jamaah yang hadir pada kesempatan ini, khusus agar saudara kita yang jauh yang dekat dimanapun berada, agar selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Agar kita selalu semangat dalam memperjuangkan agama Allah ya, melalui yasinannya, melalui apapun ya. Ibu-ibu yang di sini apa kegiatan saya nggak tahu ya, silakan itu diikuti semuanya, agar hati kita semakin berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Pesan saya satu, carilah guru akhirat nih. Guru yang menduduh ke jenengan bertemu dengan Mbak Desi ya, bertemu dengan Mbak Desi lah. Kalau kita mau ketemu Mbak Desi, kalau nggak ada yang tahu rumahnya Mbak Desi, bisa toh ada yang kalau nggak ada yang ngasih tahu Ya, gitu kan. Kan cuma ngarang-ngarang, nggak ngerti alamatnya, cuma ngerti namanya, Mbak Desi selama kan gitu kan. Allah, tapi nggak ngerti alamatnya. Orang nasi dudoh ke ilmu berjumpa Allah, maka hanya seperti punya mobil di depan rumah saja. Semewah apapun syariat kita, hanya berdiri di depan rumah, nggak dipakai pergi ke rumah Mbak Desi. Nah gitu ya Bu ya. Maaf, mari kita awali yang sangat mulia ini dengan bacaan umul kita bersama-sama. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wal walidayya wal mu'minin
المؤمنين آمين. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وذريته وصحابته والتابعين التابعين والعلماء ولي الله خصوصا شيخ عبد القادر الجيلاني. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Guru kami yaitu Mbah Kiai Haji Ganudun Masari bin Satar Bairo wal marhum Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sudarmo bin Tarmokaryo. Al-Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Summa ila rahi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khusun fi dusun Pamugaran Desa Bener. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Usan laruhi almarhumah, para sepuh, para punduh, para kolot, para karuhun, para orang berjasa di dusun Pamugaran, para tokoh agama, ulama, masyarakat yang berjasa. Semoga senantiasa almarhumah dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fanhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Marilah secara umum kita doakan terlebih dahulu kepada seluruh penduduk dunia ini, penduduk Indonesia ini, kaum muslim muslimat dimanapun berada, wabil khusus di dusun Pamugaran Desa Bener. Semoga senantiasa daerah ini menjadi daerah yang berlatun taibatun warabun wafur, senantiasa diberikan mahfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, rahmat hidayah inayahnya, sehingga penduduknya menjadi penduduk yang semakin bertuhan Allah Subhanahu wa taala, hanya bertuhan Allah Subhanahu wa taala, sukses dunia sukses akhiratnya, bahagia dunia bahagia akhiratnya, keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan anak yang soleh-solehah, terhindar dari segala penyakit berbahaya dan segala mara bahaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Marilah kita doakan terlebih dahulu kepada seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan ini dan juga seluruh keluarganya dimanapun berada, anak keturunannya, orang tuanya yang jauh yang dekat dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang penuh nikmat Allah Subhanahu wa taala, bukan jalan yang tersesat dan juga bukan jalan yang dibuka Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sukses dunianya, sukses akhiratnya, bahagia dunia bahagia akhiratnya, keluarga sakinah mawaddah warahmah,
kesejahteraan anak yang soleh-solehah kepada diri kita, keluarga kita, anak keluarga kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waliwalidayya walil mu'minina amin. Marilah kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pahala Yasin dan juga tahlil nanti dapat mengalir kepada almarhumah wabil umum seluruh desa Bener ini ya, dan juga kepada almarhumah keluarga kita yang hadir pada kesempatan ini, dan juga wabil khusus spesial adalah kepada almarhumah Ibu Rastem binti Tarmaja, yang semoga senantiasa Ibu Rastem senantiasa dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, dapat dijembarkan kuburnya, diberikan nikmat kuburnya, diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dilimpahkan sebagai Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada Ibu Rastem binti Tarmaja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Tak lupa kita lakukan doa kepada almarhumah leluhur atau orang tua dari Ibu Rastem. Masih ada yang sudah meninggal semua. Ya, tidak dapat kita sebutkan satu persatu, insya Allah tetap nyampe. Ya, semoga almarhumah dari keluarga Bu Rastem semua saja yang tidak dapat kita sebut satu-satu, leluhurnya dan semua saja semoga dapat diampuni Allah Subhanahu wa taala, dapat diterima ibadahnya, amal ibadahnya, dapat dilimpahkan surganya Allah Subhanahu wa taala, diberikan syafaat yaumil akhir nanti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Tak lupa kepada seluruh keluarga dari almarhumah Ibu Rastem, semoga senantiasa para ahli waris, para keluarga dapat diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesabaran lahir dan batin, dan semoga senantiasa tidak boleh-bolehnya selalu mendoakan Ibu Rastem, dan juga senantiasa dapat diberikan ketenangan hati sehingga senantiasa semakin meningkatkan iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. قولوا على أبصارهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان وجعلنا من بين أيديهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم.
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يوم شهد أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تعلمون ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا لطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتعبدوا من دونه آلهة من دون الرحمن من دون الله دوني أن استطعتم شيئا ولا يمكنون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قال ربي وجعلني من المكرمين وما أنزل على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قابلون يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزئون قبلهم من القرون أنهم إلينا يرجعون وإن كلما جمعوا لدينا مغدرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأورثنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنة من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من عيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم ونزل حتى عدل الأرجل القديم لا الشمس ينبغي لا أدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وقالنا لهم بمثله ما يركبون وإن سنغرهم فلا سرغ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون يد من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم تنفقوا مما رزقكم الله قالوا ما لا شاء الله ونما إن أنتم إلا في ضلال مبين ما يمنون إلا شيئا واحدة وهم ينسون ولا يشركون دوشية ولا إليه يرجعون وقالوا ادخلوا البيت مستأنسين ربهم يمشون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا شيئا واحدة فإذا هم جميع لدينا منذرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم يبغون ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل بكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون اصلوا اليوم بما كنتم تعرفون اليوم نعظم على أفواههم ونكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا عليهم فاستبقوا الشرطة فأنى يبشرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم وبصرتهم به ولا يرجعون